Halo Sobat IPA, berjumpa lagi pada materi IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia berkaitan dengan rangka, sendi, dan otot. Yang pertama, rangka. Rangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Rangka merupakan alat gerak pasif karena rangka hanya dapat bergerak kalau digerakkan dengan bantuan otot. Rangka memiliki fungsi. Yang pertama diantaranya memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menopang tubuh. Tanpa adanya rangka, maka tubuh kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Yang ketiga, melindungi organ dalam seperti jantung, hati, dan lain-lain. Yang keempat, tempat menempelnya otot. Kelima, tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Mari sama-sama kita perhatikan struktur tulang berikut. Kalau kita lihat, ternyata struktur tulang ini memiliki lekukan, tonjolan, serta lubang. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Nah, permukaan tulang ini ditutupi oleh membran yang melekat kuat. Membran ini dinamakan dengan periosteum. Nah, di dalam membran ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Di bawah periosteum ini terdapat tulang kompak atau dikenal dengan tulang keras. Strukturnya padat. Nah, dia bersifat keras karena memiliki banyak zat kapur dan fosfor. Selain mengandung zat kapur dan fosfor, tulang kompak atau tulang keras ini juga mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, serta serabut elastis. Nah, serabut-serabut elastis inilah yang berfungsi mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh ataupun patah. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, ini merupakan contoh dari tulang pipa atau tulang panjang. Nah, bagian lain dari tulang ini adalah tulang spons. Nah, pada tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang ini terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons ini sifatnya kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka, sehingga membuat tulang ini menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Nah, saluran-salur ini terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang kita kenal sebagai sumsum tulang. Kemudian, pada ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Jadi ciri-ciri tulang rawan ini yaitu terdiri atas sel-sel tulang rawan, bersifat lentur dan elastis, banyak mengandung zat perekat atau kondroblast, dan sedikit mengandung zat kapur. Contoh dari tulang rawan ini bisa kita jumpai pada tulang hidung, ujung tulang pipa, daun telinga, antar ruas tulang belakang, trakea, dan ujung tulang rusuk. Kemudian, bentuk tulang manusia. Perhatikan gambar. Ternyata bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa. Contohnya pada tulang lengan atas. Tulang lengan. Yang kedua adalah tulang pipih. Contohnya pada tulang dada. Yang ketiga adalah tulang pendek. Contohnya pada tulang ruas jari. Yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Contohnya tulang punggung. Perkembangan tulang. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau dikenal sebagai istilahnya osifikasi. Mari kita perhatikan gambar. Bagaimana proses osifikasi? Proses osifikasi dimulai dari tulang rawan. Tulang rawan ini bentuknya mirip seperti tulang dewasa. Tulang rawan ini memiliki rongga yang terisi oleh sel-sel pembentuk tulang atau osteoblas.
Selanjutnya, osteoblast ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, proses osifikasi dimulai di bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk, terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk akan menjadi keras. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami yang namanya fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah tulangmu itu 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang kamu mengalami fusi atau penggabungan. Misalnya, tulang tengkorak dan tulang ekor. Sehingga ketika kamu dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangkamu ada 206 tulang. Yang kedua adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan, sendi dibedakan jadi 3. Yang pertama sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, diartrosis ini contohnya beberapa di antara sendi yang dapat digerakkan bebas atau diartrosis ini yaitu adalah yang pertama sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang punya satu ujung yang bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkuk. Sendi peluru ini bisa kita jumpai misalnya antara tulang lengan atas dan tulang belikat serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan gerakan ke satu arah seperti membuka dan menutup pintu atau jendela. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Jadi, persendian di mana tulang yang satu berputar mengitari tulang yang lain. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. 4. Sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan gerakan kedua arah. Pertemuan antara tulang yang berbentuk seperti pelana, ini yang dinamakan sendi pelana. Sendi pelana ini bisa memungkinkan gerakan ke muka ke belakang, kanan ke kiri. Contoh dari sendi pelana ini adalah pangkal ibu jarimu. Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser ini satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Sendi geser inilah yang sering kita gunakan dalam beraktivitas seperti memegang buku, makan, naik tangga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Karena tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat bergerak. Nah, otot adalah jaringan dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Nah, kalau kita perhatikan gambar, otot ini dibedakan jadi 3. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka ini atau istilahnya otot lurik. Dinamakan otot lurik atau otot rangka. Lurik karena dia berlurik-lurik dari gambarnya ya, dari strukturnya berlurik-lurik, kemudian dinamakan otot rangka karena dia melekat di rangka. Nah, otot rangka ini dia memiliki
ciri-ciri selnya berbentuk silinder dan memiliki banyak inti. Kemudian, otot lurik ini bekerja secara sadar atau dinamakan otot sadar di bawah perintah otak, dan kontraksinya terus-menerus sehingga dia cepat lelah. Kemudian, yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini cirinya hanya terdapat pada organ-organ dalam. Ciri-cirinya yaitu gerakannya lambat dan bekerja tidak dipengaruhi sistem otak sadar, sehingga dia dinamakan otot tak sadar ya. Kemudian gerakannya teratur dan tidak cepat lelah, berbentuk kumparan atau gelendong, dan kedua ujungnya meruncing. Setiap sel mempunyai satu inti yang terletak di tengah. Yang ketiga adalah otot jantung, hanya ditemui di jantung. Memiliki ciri-ciri seperti otot polos, kemudian strukturnya menyerupai otot lurik, namun otot jantung ini memiliki sel bercabang dan satu inti yang berada di tengah. Otot jantung ini merupakan otot tidak sadar dan dapat bekerja secara terus-menerus. Otot akan berkontraksi jika mendapat rangsangan dari saraf. Kontraksi menyebabkan otot menarik tulang yang dilekatinya, sehingga menyebabkan gerakan pada sendi. Kontraksi otot akan menggerakkan tulang ke suatu arah. Untuk mengembalikan tulang seperti semula, diperlukan otot lain yang menggerakkan tulang ke arah berlawanan. Dua otot yang bekerja saling berlawanan ini dinamakan sebagai otot antagonis. Contohnya otot bisep dan trisep yang menyebabkan lengan dapat dibengkokkan, dilurus dan diluruskan. Kemudian, selain otot antagonis, dikenal juga namanya otot sinergis. Otot ini bekerja secara bersamaan, misalnya ketika telapak tangan menengadah atau menelungkup. Kemudian gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama misalnya adalah riketsia. Riketsia ini merupakan kelainan karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Yang kedua, osteoporosis karena kekurangan kalsium. Yang ketiga adalah artritis, merupakan penyakit sendi. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Yang kelima adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini merupakan kelainan tulang belakang. Kifosis perbedaannya. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Jadi, orang yang mengalami kifosis tampak seperti bungkuk. Kemudian lordosis merupakan kelainan yang melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Yang ketiga, perbedaannya dengan skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Adapun upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia diantaranya adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena dapat mengaktifkan vitamin D. Yang ketiga, makan makanan yang mengandung vitamin D. Keempat, berolahraga. Kelima, menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah sehingga terhindar dari kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke, demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Salam IPA.